Pemeriksaan fisik muskuloskeletal ekstremitas bawah meliputi pemeriksaan regio panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki. Pemeriksaan sendi panggul anterior dan posterior dimulai dari look atau inspeksi secara statis yang meliputi simetrisitas pelvis, warna dan kelainan kulit, tanda radang, bengkak atau kemerahan, kontur otot gluteus, deformitas tulang atau sendi. Inspeksi juga dilakukan secara dinamis dengan meminta pasien berjalan sambil memeriksa simetrisitas panggul ketika berjalan. Feel atau palpasi dilakukan dengan meminta pasien berbaring dan dilakukan perabaan dan penekanan sendi, tulang, dan otot regio panggul untuk menilai nyeri tekan, perabaan hangat, tonus otot. Perabaan dan penekanan dilakukan pada sendi panggul, tulang daerah panggul, spina iliaca anterior superior, trochanter mayor, dan otot quadriceps femoris. Pasien kemudian diminta untuk berbaring tengkurap untuk dilakukan penilaian nyeri pada sendi sakroiliaca, serta pemeriksaan spasma atau hipotoni pada otot gluteus dan hamstring. Move dimulai dengan menggerakkan panggul pasien secara aktif dengan gerakan ekstensi panggul sambil tengkurap, normal ekstensi 30 derajat, pasien kemudian diminta telentang dan dinilai fleksi panggul normal 120 derajat, abduksi dan adduksi panggul normal jika abduksi panggul 45 derajat dan adduksi panggul 20 derajat, rotasi internal dan eksternal panggul. Enggak. Kemudian dilakukan uji Patrick untuk menilai sendi koksei dan sakroiliaca. Evaluasi sendi lutut dimulai dengan look, yaitu inspeksi sendi lutut meliputi simetrisitas, warna dan kelainan kulit, tanda radang seperti bengkak dan kemerahan, kontur otot, serta deformitas tulang dan sendi, misalnya genu varus, genu valgus, atau genu recurvatum. Feel atau palpasi area sendi lutut dilakukan dengan penekanan untuk menilai nyeri tekan, perabaan hangat, dan tonus otot. Perabaan dan penekanan dilakukan pada tendon dan otot quadriceps femoris, otot hamstring pada setengah distal femur, tulang patella, lutut sisi medial dan lateral, dan tuberositas tibia. Untuk menilai efusi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu bulge sign untuk efusi minor, dan balloon sign atau ballotomeng test, atau patellar tap, dan ballotting patella test untuk efusi mayor. Move melakukan pemeriksaan ruang lingkup gerak sendi pasien berupa fleksi dan ekstensi sendi lutut, normal jika fleksi lutut 120-150 derajat dan ekstensi 5-10 derajat, krepitasi sendi, nyeri gerak atau keterbatasan gerak sendi. Pemeriksaan khusus atau special test dapat dilakukan apabila ada kecurigaan klinis tertentu, misalnya kecurigaan cedera ligamentum cruciatum atau meniskus. Uji anterior dan posterior drawer dilakukan untuk pemeriksaan ligamen cruciatum. Anterior cruciatum ligamen dinilai dengan anterior drawer test, sedangkan posterior cruciatum ligamen dinilai dengan posterior drawer test. Uji McMurray dilakukan untuk pemeriksaan meniskus medial dan lateral. Evaluasi sendi pergelangan kaki dan kaki dimulai dengan look, yaitu inspeksi sendi pergelangan kaki dan kaki meliputi simetrisitas, warna dan kelainan kulit, tanda radang seperti bengkak dan kemerahan, kontur otot pada otot gastrocnemius, dan deformitas tulang dan sendi. Dilakukan dengan perabaan dan penekanan untuk menilai nyeri tekan, perabaan hangat, tonus otot. Perabaan dan penekanan dilakukan pada sendi metatarsofalang kedua kaki, tendon Achilles, dan calcaneus. Move melakukan pemeriksaan ruang lingkup gerak sendi pasien berupa dorsofleksi dan plantar fleksi, normal jika dorsofleksi 20 derajat dan plantar fleksi 50 derajat, eversi dan inversi, normal jika inversi 15 derajat dan eversi 35 derajat.
Pemeriksaan muskuloskeletal vertebra juga dilakukan dengan urutan look, feel, dan move. Look dimulai dengan melakukan inspeksi postur pasien, koordinasi gerak, dan cara berjalan, meminta pasien untuk berdiri, dan kemudian dilakukan inspeksi vertebra dari sisi posterior, mulai dari vertebra cervical sampai gluteal, memperhatikan alignment dari kedua bahu, crista iliaca, dan lipat gluteal dari sisi posterior. Kemudian dilakukan penilaian dari samping untuk menilai kurvatura cervical, thoracal, dan lumbal, serta dilakukan penilaian apakah ada lordosis, kyphosis, dan skoliosis, serta dinilai apakah terdapat temuan lain seperti asimetri otot paravertebral, gibus, abses paravertebral, atau ulkus. Feel dilakukan penekanan prosesus spinosus panjang vertebra dengan kekuatan tekanan yang menyebabkan ujung kuku pemeriksa menjadi putih dan dinilai apakah terdapat nyeri tekan. Dilakukan penekanan sendi sakroiliaka dan dinilai apakah terdapat nyeri tekan. Dilakukan penekanan otot paravertebra untuk menilai spasme atau nyeri tekan. Move, pasien diminta melakukan gerakan fleksi menunduk dan ekstensi menengadah. Lateral bending, memiringkan kepala dengan cara mendekatkan telinga ke kedua bahu dan rotasi, menengok ke kanan dan ke kiri. Menilai dan melaporkan lingkup gerak sendi leher. Kemudian dilakukan pemeriksaan melakukan fleksi vertebra dengan cara membungkuk sejauh mungkin atau meminta pasien menyentuh lantai. Kemudian pasien diminta melakukan ekstensi vertebra sejauh mungkin sambil pemeriksa memegang pelvis pasien untuk menstabilkan pelvis. Kemudian lingkup gerak fleksi dan ekstensi vertebra dilaporkan. Modified Schober test dilakukan dengan menandai dua lokasi acuan, yaitu satu, perpotongan antara garis yang menghubungkan spina iliaca posterior superior kanan dan kiri dengan garis tengah, dan 2, 10 cm ke arah kranial dari titik pertama. Meminta pasien menunduk sejauh mungkin dan mengukur jarak antar kedua titik ketika posisi fleksi vertebra maksimal. Kemudian menilai dan melaporkan hasil Modified Schober test. Uji straight leg raising, pasien diminta berbaring telentang dan kemudian dilakukan fleksi maksimal sendi panggul satu tungkai secara pasif dengan lutut ekstensi dan menilai apakah terdapat nyeri yang menjalar dari pinggang ke tungkai pada saat dilakukan manuver. Apabila dijumpai nyeri, pemeriksa melakukan dorsofleksi pada sendi engkel pada tungkai tersebut untuk menjumpai adanya peningkatan nyeri. Pemeriksaan dilaporkan pada kedua tungkai. Uji reverse lasek atau prone knee bending test. Pasien diminta berbaring telungkup, isium distabilkan agar mencegah rotasi anterior dari pelvis, lutut pasien difleksikan sampai maksimal. Apabila lutut tidak dapat difleksikan lebih dari 90 derajat, maka pemeriksa dapat melakukan hip extension dengan menarik bagian lutut ke arah posterior. Manuver ini akan menambah sensasi penarikan pada paha anterior. Menilai dan melaporkan uji reverse lasek atau prone knee bending test. Hasil tidak normal jika pasien merasakan nyeri. Demikianlah cara melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal, mulai dari screening dengan metode Gauss, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik regional pada ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan vertebra. Semoga video ini dapat membantu teman sejawat dalam melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal.